Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Diani dengan NIM 2005111084. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kehidupan bangsa Indonesia pada masa kolonial, yang mana nantinya pada materi ini akan ada 6 poin penting yang akan saya jelaskan. Baiklah, langsung saja kita masuki materi kehidupan bangsa Indonesia pada masa kolonial. Sebelum Belanda menguasai Indonesia, telah terjadi penjelajahan samudra dalam konteks imperialisme dan kolonialisme kuno ke Nusantara. Portugis dan Spanyol adalah dua negara yang menjadi pelopor dan sangat antusias dalam penjelajahan samudra. Sehingga untuk mencegah agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antara dua negara tersebut, atas prakarsa Paus Alexander IV, penguasa agama Katolik di Vatikan merasa perlu mengatur penjelajahan samudra pada dua negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Oleh karena itu, diadakanlah perjanjian yang bernama Tordesillas. Perjanjian yang Tordesillas ini ditandatangani di Tordesillas Spanyol pada tanggal 7 Juni 1494. Perjanjian ini berisi bahwa di luar Eropa menjadi kekuasaan eksklusif dua bangsa, yaitu Spanyol dan Portugis, dengan titik pusat pada barat Kepulauan Tanjung Verde. Hasil perjanjian Tordesillas adalah yang pertama, untuk wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan sebelah barat dimiliki oleh Spanyol. Perjanjian tersebut disahkan oleh Spanyol pada 2 Juli 1494, sedangkan Portugis baru mengesahkan pada tanggal 5 September tahun 1494. Kemudian muncul ketika dua negara yang melakukan pelayaran bertemu di Maluku. Dalam konflik tersebut, Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate melawan Spanyol yang bersekutu dengan kerajaan Tidore. Keadaan ini menyebabkan dilakukannya pembaharuan terhadap perjanjian Tordesillas dengan perjanjian baru, yaitu perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa pada tanggal 22 April tahun 1529 yang berisi Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina, dan Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra hingga ke Nusantara. Yang pertama, mencari tempat penghasilan rempah-rempah atau Spices Land. Yang kedua, jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani, yang menyebabkan ditutupnya pelabuhan tersebut bagi pelayaran bangsa barat. Yang ketiga, dorongan gold atau kekayaan, glory atau kejayaan, dan gospel atau menyebarkan agama. Yang keempat, kemajuan teknologi maritim seperti penumpasan kompas, teleskop, peta dunia, dan kapal uap. Dan yang kelima, membuktikan teori Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Hal ini nanti terbukti pada saat rombongan penjelajah Spanyol yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan yang dilanjutkan oleh Sebastian del Cano berhasil kembali ke Spanyol. Baiklah, langsung saja kita masuki poin yang 6 penting. Yang pertama yaitu kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang melakukan pelayaran keluar Eropa. Semangat utama yang melatar belakanginya adalah semangat Reconquista.
semangat kebangsaan untuk membersihkan tanah bangsa mereka dari bangsa Arab dan berkewajiban untuk membebaskan daerah Kristen lainnya yang masih dikuasai oleh umat Islam. Yang kedua, kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Hampir sama dengan bangsa Portugis sebagai penganut Katolik yang fanatik, bangsa Spanyol juga dipengaruhi oleh semangat pembalasan terhadap umat Islam. Dan yang poin ketiga, kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Bangsa Belanda melakukan penjelajahan samudera disebabkan adanya larangan mengambil rempah-rempah di Lisabon oleh pemerintah Portugis karena Belanda terlibat dalam perang 80 tahun. Kondisi ini membuat Belanda harus mencari sumber rempah-rempah di dunia timur. Dalam pelayarannya, bangsa Belanda banyak dibantu dengan adanya pedoman dari buku Itinerario Neros of the Portuguese Indies yang dikarang oleh Jan Huygens van Leeuwenhoek yang bekerja pada maskapai perniagaan Portugis. Pada April 1595, Belanda memulai pelayarannya menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika sampai Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Belanda harus menempuh rute melalui Samudra Hindia dan tepian barat Pulau Sumatera hingga akhirnya sampai Selat Sunda dikarenakan pada saat itu Selat Malaka merupakan jalur perdagangan dikuasai oleh Portugis. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang yang bernama Vereniging de Oost-Indisch Compagnies atau VOC dengan tujuan agar tidak terjadi persaingan sesama pedagang Belanda untuk mengumpulkan modal yang besar guna bersaing dengan kongsi dagang lainnya. VOC dibekali dengan hak istimewa yang dikenali dengan hak oktroy, antara lain hak monopoli perdagangan, hak mencetak mata uang, hak mendirikan benteng, hak membentuk pasukan, hak membuat perjanjian dan penguasa setempat. Di poin keempat ada kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Pelayaran bangsa Inggris masih berkaitan dengan kekacauan yang diakibatkan oleh perang Belanda atau Spanyol dalam perdagangan dengan Asia Tenggara dan adanya gangguan Spanyol dan Portugis di Selat Gibraltar. Pada poin kelima, perubahan VOC ke pemerintahan Belanda. Kedatangan bangsa Barat di Indonesia memunculkan persaingan dalam perdagangan. Persaingan perdagangan ini sangat merugikan Belanda. Karena itu timbulnya pemikiran para pedagang Belanda agar perusahaan-perusahaan yang bersaing itu menggabungkan diri dalam satu organisasi yang akhirnya mereka bentuk yang bernama VOC. Artinya Perserikatan Maskapai Hindia Timur. VOC terbentuk pada tanggal 20 Maret 1602. Pejabat gubernur Jenderal VOC yang pertama yaitu Pietersburg pada tahun 1610 sampai 1619. Pada poin terakhir adalah perlawanan rakyat terhadap kolonialisme Belanda. Tindakan sewenang-wenang dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa kolonial Eropa telah menimbulkan kesengsaraan dan kepedihan bangsa Indonesia. Menghadapi tindakan sewenang-wenang dan penindasan itu menjadi rakyat Indonesia memberikan perlawanan yang sangat gigih. Perlawanan mula-mula ditujukan kepada VOC. Sebelum VOC berkuasa, Portugis telah menanamkan kekuasaan di kawasan Malaka dan Maluku.
Pada tahun 1511, Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka. Dari Malaka, Portugis kemudian meluaskan pengaruh dan perdagangannya ke berbagai wilayah Indonesia. Pada tahun 1522, Portugis mendirikan benteng pertahanan Saint John di Ternate. Dengan kedudukan yang semakin kuat ini, Portugis kemudian menguasai atau memonopoli kegiatan perdagangan rempah-rempah di Maluku. Pada kekuasaan Belanda, rakyat melawan dengan gigih untuk dapat menolak semua kebijakan Belanda yang dapat merugikan rakyat. Sejak berdirinya VOC, perlawanan dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram. Raja Mataram Sultan Agung menyerang VOC yang berkedudukan di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Pasukan Mataram yang dipimpin Tumenggung Baurekso tiba di Batavia pada tanggal 22 Agustus 1628. Pasukan ini kemudian disusul pasukan Tumenggung Sura Agul-Agul yang dibantu dua bersaudara yakni Kiai Dipati Mandurojo dan Upa Santa. Serangan pertama gagal, tidak kurang 1.000 prajurit Mataram gugur dalam perlawanan Mataram tersebut. Perlawanan terhadap kekuasaan Belanda di Indonesia semakin meluas di berbagai daerah dalam kurun waktu yang panjang, sporadis, dan memberikan kesan bahwa bangsa Indonesia tidak menurut begitu saja terhadap wewenang bangsa asing. Jiwa pantang menyerah dan kepahlawanan selalu ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin daerah yang menyaksikan secara langsung penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia. Perlawanan rakyat Maluku pada tahun 1817 dipimpin oleh Thomas Matulesi. Ia dijuluki Patimura. Tokoh-tokoh dalam perlawanan ini antara lain Christina Martatiahahu, Anton Ribok, Thomas Patiwali, dan Lukas Latumahina. Kapten Patimura segera memimpin rakyat untuk menyerbu benteng Dursete tanggal 15 Mei 1817. Perlawanan rakyat Maluku dikobarkan. Pada awalnya, pasukan Belanda dapat dihancurkan oleh para pejuang Maluku. Kemenangan rakyat Maluku semakin menggelora. Masyarakat di berbagai daerah untuk terus berjuang mengusir Belanda, seperti di Seram, Ambon, Hitu, Haruku, dan Larike. Pada tahap pertama, kaum Padari menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patroli-patroli Belanda. Pasukan Padari menggunakan senjata tradisional seperti tombak dan pedang perang, sedangkan Belanda menggunakan senjata-senjata yang lebih lengkap dan modern seperti meriam, senjata api, dan lain sebagainya. Tokoh pimpinan perang Padari antara lain Tuanku Pasaman memusatkan gerakan di Lintau, Tuanku Nanrenceh di sekitar Baso. Peto Syarif yang terkenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol memusatkan perlawanan di Bonjol. Dari sekian banyak perlawanan kaum Padari, yang paling terkenal adalah perlawanan kaum Padari di Agam. Perlawanan yang muncul pada tahun 1823 dipimpin Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nun Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Perlawanan Padri berhasil mendesak benteng-benteng Belanda karena di Jawa Belanda menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Belanda akhirnya melakukan perdamaian di Bonjol pada tanggal 15 November pada tahun 1825. Pada tahap kedua, dimulai setelah Belanda dapat menundukkan perlawanan di Diponegoro. Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap
kedudukan Pedri dalam perlawanan ini. Aceh datang untuk menduduki pejuang Pedri. Untuk menghadapi perlawanan kaum Pedri, Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng sel-sel, benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi dan benteng Fort Van der Capellen merupakan dua benteng pertahanan. Dengan siasat ini, akhirnya Belanda menang. Hal ini ditandai jatuhnya benteng pertahanan terakhir Pedri di Bonjol pada tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan ke Periangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Manado hingga wafat pada tahun 1864. Mungkin cukup sekian materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.